Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Statistika Deskriptif yang diampu oleh Ibu Setianingsih, SEMM. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pertemuan 1, 2, dan 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Dika Putri Mediana dengan NIM 231011250116, Aida Arini 231011250125, Laude Salim 231011255081. Baik, selanjutnya saya akan membahas pertemuan 1, yaitu konsep dasar statistik. Dalam pertemuan ini akan dibahas tentang konsep, istilah, tujuan, fungsi, dan kegunaan statistik. Setelah mempelajari konsep dasar statistik, statistik merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari suatu pengukuran, observasi, dan analisis. Statistik mempunyai arti dasar, yaitu suatu data ringkasan yang berbentuk angka. Statistik sendiri berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang sama artinya dengan kata state, yang berarti adalah negara. Awal mula suatu kata statistik diartikan mengenai suatu kumpulan keterangan yang berupa angka ataupun non-angka tetapi memiliki arti yang penting. Penerapan ilmu statistika begitu banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu, diantaranya yaitu 1. Bidang ilmu alam, contohnya bidang astronomi dan bidang biologi. 2. Bidang ilmu sosial, contohnya bidang sosiologi dan bidang psikolog. 3. Bidang bisnis, industri, dan ekonomi. 4. Sensus penduduk, dalam hal ini adalah pemerintah untuk sebagai macam tujuan tertentu. 5. Dalam jejak pendapat atau paling contohnya dalam pemilihan umum. 6. Dalam jejak cepat, contohnya dalam perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. 7. Bidang komputasi, yaitu statistik pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Tujuan statistik: A. Menjelaskan hubungan antar variabel dalam kuantitatif. Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dan disajikan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk menyaring jumlah yang besar tersebut agar dapat menjabarkan hubungan antar variabel dalam pengambilan keputusan. B. Membuat keputusan lebih baik. Seseorang bisa menggunakan dan memberdayakan ilmu statistik dalam alat bantu sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dari kondisi ketidakpastian sebelumnya. C. Mengatasi perubahan-perubahan globalisasi memungkinkan terjadinya perubahan dalam berbagai hal. Tetapi data statistik dapat membantu dalam mengatasi perubahan yang terjadi. D. Membuat rencana dan ramalan-ramalan. Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dengan didasari perkiraan tentang kejadian-kejadian atau hubungan-hubungan di masa yang akan datang. Tahapan-tahapan statistik. Mode tahapan: A. Pengumpulan data. Data bisa dikumpulkan dengan cara sensus, dan kedua dengan cara penentuan sampel. B. Penyusunan data, organization of data. Data disusun dengan rapi supaya mudah untuk dibaca secara visual. Dalam tahapan ini ada 3 cara yang bisa digunakan, yaitu dengan mengedit, dengan mengklarifikasi, dan dengan tabulasi data. C. Penyajian data, presentation of data. Data yang telah disusun bisa disajikan dan disebarluaskan dengan mudah secara visual. Dalam hal ini, penyajian data bisa dengan tabel, diagram,
grafik, dan lain-lain. D. Analisis data. Analysis of data digunakan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan. E. Interpretasi data. Interpretation of data. Data diperlukan interpretasi dengan baik agar memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Fungsi statistik. Kegunaan dan fungsi statistik adalah sebagai berikut. Statistik bisa digunakan dalam menganalisis pengujian dengan menarik kesimpulan yang berarti dalam pengambilan keputusan pada kejadian ekonomi dan bisnis. Statistik bisa digunakan untuk menyusun beberapa laporan. Peran komputer dalam statistik. Kegunaan dan fungsi statistik adalah sebagai berikut. A. Jumlah input yang besar. B. Proyek yang repetitif. C. Diperlukan kecepatan tinggi dan dalam pengolahan. D. Diperlukan ketepatan yang besar. E. Mengolah hal-hal kompleks yang memerlukan bantuan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Arini dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan pertemuan 2 tentang data statistik. Data berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata datum yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam ilmu matematika, data berarti sesuatu yang diketahui atau suatu keterangan. Sedangkan dalam statistik, data dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta atau angka-angka yang nantinya dapat diambil kesimpulannya. Persyaratan data. Yang pertama, data harus bersifat objektif. Yang kedua, data harus bersifat representatif. Yang ketiga, data mempunyai kesalahan sampling kecil. Yang keempat, data harus tepat waktu. Dan yang terakhir, data harus relevan. Pengelompokan data dibagi menjadi 2. Pertama, berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sifatnya yaitu 1. Data discrete. Data yang satuannya adalah bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan. Pada dasarnya, data discrete ini diperoleh dari hasil pencacahan. Yang kedua, data continue. Data continue merupakan data yang satuannya adalah bilangan pecahan. Pada dasarnya, data kontinu ini bisa diperoleh dari hasil pengukuran. Berdasarkan sumbernya yaitu 1. Data intern. Data yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu kegiatan di dalam lembaga atau badan tertentu. Yang kedua, data ekstern. Data yang bisa menggambarkan suatu keadaan atau suatu kegiatan di luar lembaga atau badan tertentu. Pengelompokan data dibagi menjadi 2, berdasarkan pengukurannya dan berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan pengukurannya yaitu 1. Data nominal. Data nominal ini merupakan bagian dari pengukuran skala nominal, yang artinya data statistik di mana cara penyusunan angkanya berdasarkan beberapa kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal merupakan bagian dari data hasil pengukuran skala ordinal. Artinya, data statistik yang cara penyusunan angkanya berdasarkan beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu. Yang ketiga, data interval. Data interval merupakan data yang penyusunan angkanya disusun dengan jarak yang sama antara kategori satu dengan kategori lainnya. Dan yang terakhir, data rasio. Data rasio merupakan data yang cara penyusunannya dengan membandingkan nilai variabel satu dengan nilai absolut variabel lainnya. Dalam hal ini adalah variabel pembanding. Berdasarkan cara memperolehnya, yaitu 1. Data premier. Data yang caranya dikumpulkan serta diolah sendiri oleh suatu lembaga atau individu dilakukan secara langsung dari sumber objeknya. Yang kedua, data sekunder. Data yang cara memperolehnya sudah dalam bentuk jadi, data yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain atau bahkan sudah dipublikasikan oleh pihak terkait. Penyajian data bentuk tabel. Data-data yang sudah dikumpulkan dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tabel dengan klasifikasi tunggal.
merupakan langkah awal dalam menganalisa data yang terdiri dari kolam, sejumlah frekuensi, dan presentasi untuk setiap kategori. Jadi, analisa tabel tunggal digunakan untuk membagi kategori penelitian ke dalam jumlah frekuensi dan presentasi. Yang kedua, tabel dengan klasifikasi ganda adalah tabel yang datanya memiliki lebih dari kategori atau kelompok. Yang ketiga, tabel dengan kontingensi adalah tabel yang menampilkan distribusi frekuensi multivariat dari 2 atau lebih variabel secara simultan. Tabel ini juga dikenal dengan nama tabulasi silang. Dan yang terakhir, tabel dengan distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Berikutnya adalah macam-macam diagram. Diagram batang adalah grafik yang menyajikan data kategoris dalam bentuk batang persegi panjang. Data yang disajikan dalam diagram batang dapat dibandingkan dan diinterpretasikan dengan mudah karena bentuknya yang sederhana. Yang kedua, diagram lambang atau piktogram adalah cara menyajikan data statistik dengan menggunakan lambang-lambang. Diagram lambang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang nilainya cukup besar dan telah dibulatkan. Yang ketiga, data diagram adalah jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Dan yang terakhir adalah diagram garis. Diagram garis adalah grafik yang menampilkan data dalam bentuk garis lurus yang menghubungkan titik-titik data. Diagram garis juga dikenal sebagai bagan garis atau diagram kurva. Pertemuan 2 cukup sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Kak Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Putri Mediana. Dari kelompok 1, saya akan melanjutkan memaparkan pertemuan 3, yaitu yang berjudul Populasi dan Variabel Penelitian. Apa itu populasi? Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek di mana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Contoh populasi yaitu adalah mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel ini bersifat representatif, artinya dapat mewakili karakteristik populasi. Contoh sampel, sebagian dari mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling itu ada 2. Yang pertama probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu adalah metode pengambilan sampel yang dimana memberikan peluang yang sama untuk setiap bagian populasi yang akan dipilih menjadi sampel penelitiannya. Berikut ada 4 cara untuk mengambil sampel pada probability, yaitu yang pertama, simple random sampling, yang kedua, proportionate stratified random sampling, yang ketiga, disproportionate stratified random sampling, yang terakhir, cluster sampling. Selanjutnya yaitu adalah non-probability sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Berikut ada 6 cara mengambil sampel pada non-probability, yaitu pertama, sampling sistematis, yang kedua, sampling kuota, yang ketiga, sampling insidental, yang keempat, purposive sampling, yang kelima, sampling jenuh, dan yang terakhir, snowball sampling. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa ditetapkan oleh peneliti untuk
bisa dipelajari sehingga memperoleh informasi yang memadai, sehingga pada akhirnya akan dapat ditarik kesimpulan. Nah, variabel penelitian itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu adalah variabel bebas. Variabel ini yang mampu mempengaruhi, yang mampu menjadi sebab perubahan dari variabel terikatnya atau variabel lawannya. Yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi, yang menjadi akibat karena variabel bebasnya. Yang ketiga adalah variabel moderator, digunakan untuk memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat adalah variabel intervening, variabel yang secara teoritis mampu mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang terakhir adalah variabel kontrol, variabel yang dapat dikendalikan, variabel yang dibuat konstan, sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Jenis variabel itu ada kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif yaitu suatu variabel yang hasil dari pengamatan dapat bervariasi dalam hal jumlah atau angka. Tentunya dalam melakukan suatu penelitian. Contohnya adalah angka kelahiran, angka kematian, dan angka penduduk Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua adalah kualitatif. Variabel yang tidak diukur dalam bentuk angka tetapi jenis atau kategori, contohnya jenis kelamin, status perkawinan, dan agama. Variabel kualitatif juga dibagi menjadi dua, yaitu variabel nominal dan variabel ordinal. Yang terakhir adalah diskrit dan kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang bersifat kuantitatif, di mana jumlah nilai atau suatu kategori yang bisa dihitung dan bentuknya adalah bilangan bulat. Yang kedua adalah variabel kontinu, yaitu suatu variabel yang bersifat kuantitatif, di mana hasil pengamatannya adalah salah satu dari keseluruhan dari suatu garis interval. Dalam hal ini tidak hanya bilangan bulat, tetapi bisa merupakan bilangan pecahan. Nah, kita sudah sampai di akhir materi. Saya mewakili rekan-rekan yang sudah memaparkan hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.